Perkenalkan, nama saya Dwi Nafidasari dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Faradila Duapsari. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dita Destia Pitaloka dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ika Estiana Edi dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain aplikasi dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aplikasi kelompok kami ini seperti apa. Aplikasi kelompok kami ini adalah aplikasi yang tidak semua orang bisa untuk mengaksesnya. Karena aplikasi ini hanyalah untuk pegawai puskesmas tersebut, tepatnya untuk Puskesmas 1 Batugiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara atau langkah-langkah untuk mengakses aplikasi ini. Yang pertama, di sini kita dimintai untuk memilih akses sebagai apa. Dan di sini saya akan mencontohkan saya mengakses sebagai dokter. Setelah saya mengakses sebagai dokter, di sini saya juga dimintai untuk mengisi email dan password. Di sini saya mengisi email terlebih dahulu. Setelah itu saya memasukkan password. Nah, setelah data-data tersebut sudah terisi semua, lalu di sini saya akan mengeklik tombol login. Nah, di sini itu jika email atau password kita tidak valid, tidak akan muncul profil kita atau profil pengakses aplikasi ini. Di sini saya memasukkan email dan password yang valid, dan setelah mengeklik tombol login, di sini muncul profil dari saya, yaitu dokter, sebagai dokter pengaksesnya. Setelah dokter tersebut mengisi email dan password dengan benar, maka profil yang ada dalam halaman laman, yaitu profil dokter tersebut, nama dari dokter tersebut, dan isi dari berkas-berkas yang selama dokter tersebut kerjakan di puskesmas tersebut, yang mana ada laporan pasien saya, yang mana berisi tentang laporan pasien yang ditangani oleh dokter tersebut selama ada di puskesmas, dan laporan monitoring puskesmas yang mana melihatkan monitoring yang ada di puskesmas tersebut, dan ada grafik penyakit pasien yang mana ada seluruh grafik penyakit pasien yang ada di puskesmas Baturiti tersebut. Selanjutnya, pada menu laporan pasien ini berisi tentang data-data riwayat tentang perobatan atau berobatnya seorang pasien tersebut. Setelah itu, untuk menunya, menu aplikasi ini ada macam-macam. Namun, macam-macam menunya tersebut masih dalam proses perkembangan karena aplikasi ini masih aplikasi yang dalam proses perancangan. Jadi, kita ambil contoh laporan grafik demam berdarah. Nah, laporan grafik demam berdarah ini itu berisikan tentang pasien demam berdarah yang ditangani oleh prakamedis tersebut dari usia beberapa yang terkenanya demam berdarah tersebut. Setelah selesai mengakses aplikasi tersebut, lalu kita pilih tombol logout untuk kembali ke menu awal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi GIS Puskesmas 1 Baturiti. Untuk kelebihan yang pertama yaitu 1. Mempermudah staf puskesmas dalam mengecek penyebaran penyakit kronis dan demam berdarah yang ada di daerah Baturiti. Yang kedua, aplikasi ini mudah digunakan. Yang ketiga, memberikan kemudahan penyimpanan data penderita penyakit kronis dan demam berdarah sehingga memudahkan dalam pengidentifikasian dan pencarian. Untuk kekurangannya yaitu tidak semua orang bisa mengakses aplikasi ini. Bisa dikatakan hanya
anggota staf atau petugas dari Puskesmas 1 Batu Titi yang bisa mengakses aplikasi ini.